Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Pastinya tetap semangat mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajaran yang dilakukan secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas, terutama belajar. Video pembelajaran ini digunakan untuk materi biologi SMA kelas 10. Materi keanekaragaman hayati, submateri upaya pelestarian dan ancaman burung hantu di kawasan studi dan konservasi burung hantu Tito Alba. Kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Indikator yang pertama menjelaskan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua, menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang bertujuan untuk siswa dapat menjelaskan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Konservasi secara umum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna. Konservasi juga bisa disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Upaya pelestarian itu sangat penting karena untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif serta bijaksana. Mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dan yang terakhir, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Kawasan Studi dan Konservasi Burung Hantu Tito Alba yang beralamat Jalan Raya Merapi Golf, Dusun Cancangan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Cancangan sebelum tahun 2013 kerap mengalami gagal panen karena adanya hama tikus. Ganasnya serangan ini sulit ditanggulangi, sampai pada akhirnya Raptor Club Indonesia yang mendengar permasalahan ini membuat program yang mengajak masyarakat perdesaan berproses menata lingkungan. Raptor Club Indonesia merupakan sebuah komunitas penggemar, pelestari, pemelihara, serta pemerhati burung pemangsa yang didirikan oleh Bapak Lim Winsin, seorang alumni Fakultas Biologi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga peneliti, ilmuwan, dan aktivis di berbagai komunitas pecinta satwa. Langkah awal pada tahun 2013 menggunakan burung hantu atau Tito Alba untuk pengendalian tikus. Setelah melalui survei serta pengamatan dengan pendampingan Raptor Club Indonesia dan dibantu warga dengan membuat rubuha atau rumah burung hantu dengan ketinggian 5 meter.
dan didesain agar sinar matahari tidak masuk ke dalam kandang karena Tito alba adalah binatang malam. Burung hantu atau Tito alba mampu beradaptasi dengan baik karena di kawasan cancangan masih terdapat pohon besar serta udara yang cukup sejuk. Jenis burung hantu yang ada di Indonesia. Yang pertama, serak Jawa, dalam bahasa Latin Tito alba javanica. Status konservasi kategori resiko rendah. Yang kedua, serak Minahasa, dalam bahasa Latin Tito inexpectata. Status konservasi kategori rentan. Yang ketiga, serak Padang, dalam bahasa Latin Tito longimembris. Status konservasi kategori resiko rendah. Yang keempat, serak tali abu, dalam bahasa Latin Tito nigro brunei. Status konservasi kategori terancam. Yang kelima, serak Australia, dalam bahasa Latin Tito novae hollandiae. Status konservasi kategori resiko rendah. Burung hantu yang ada di lokasi konservasi adalah serak Jawa atau barn owl atau Tito alba javanica. Memiliki ukuran besar sekitar 34 cm, dikenali dengan burung hantu berwarna putih, muka putih yang berbentuk hati, dan berukuran lebar. Tubuh bagian atas berwarna kuning merata, tubuh bagian bawah berwarna putih, dengan pola bintik-bintik hitam keseluruhan. Total Tito alba javanica yang berada di kawasan studi dan konservasi sejumlah 22 ekor. Tito alba javanica memangsa makanan pada malam hari berupa tikus. Setelah menemukan mangsa di kegelapan malam, kemungkinan besar tidak dapat dilepas. Tito alba javanica dapat membuka pupil mata hingga sangat lebar. Karena itu bisa memanfaatkan semua cahaya di malam hari. Tito alba memiliki peran penting bagi ekosistem karena posisinya sebagai pemangsa puncak atau top predator dalam piramida makanan, serta merupakan burung nokturnal yang memiliki peran ekologis yang tidak dapat membuat sarangnya sendiri, tetapi mudah untuk beradaptasi dengan manusia. Perannya sebagai top predator menjadikannya sebagai salah satu konsumen keseimbangan dalam rantai makanan tersebut. Hilangnya salah satu komponen dalam rantai makanan ini dapat mengganggu kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Karena mengingat peranan Tito alba dalam keseimbangan ekosistem, maka upaya perlindungan terhadapnya perlu ditingkatkan. Tito alba dapat dimanfaatkan sebagai predator potensial untuk mengendalikan hama tikus, karena jenis burung ini merupakan pemburu khusus hewan kecil, di antaranya seperti tikus. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ini berarti segala bentuk pemburuan liar burung hantu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya itu dilarang. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa ada dua jenis burung hantu. Yang pertama, Tito inexpectata dan Tito nigro brunei, tergolong satwa yang dilindungi undang-undang.
Ancaman burung hantu yang pertama, adanya pemburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan dalam melakukan pemburuan tersebut. Yang kedua, penggunaan racun tikus di lahan petani, sehingga yang terkena punah burung hantu atau Tyto alba. Upaya pelestarian yang pertama, adanya hunian burung hantu atau Tyto alba. Di lokasi konservasi terdapat 14 rumah burung hantu atau rubuha dengan penghuni 11 pasang bergantian. Yang kedua, adanya poster burung hantu atau Tyto alba yang dihimbau untuk orang-orang agar tidak ada yang memburu, menangkap, dan menembak. Dengan adanya upaya pelestarian, diharapkan kesadaran dalam menjaganya dari kepunahan, karena burung hantu atau Tyto alba javanica menjadi burung sahabat petani.